sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya orang yang mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alangkah celakanya orang yang tidak disyafaati oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya, apalagi mensyukurinya. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan diminta jawab besok di yaumil kiamat. Karena umurnya sekian puluh tahun, ini buat apa saja, dari mana rezeki ini, atau soal ekonomi, dan caranya bagaimana, cara yang halalkah atau cara korupsi atau menyalahgunakan dan lain-lain yang tidak halal. Otomatis segala ibadah yang tidak dijiwai oleh lillah, ini semua bukan ibadah. Ini namanya kan yaitu mengejek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu ibadah pengabdian kok disalahgunakan. Ini kan suatu, cara kasar boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tidak ada rasa billah waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini diaku, saya begini, saya begitu. Para hadirin, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada takaburnya? Sampai tidak terima ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Nah, mungkin sekali perasaannya sudah lillah billah, tapi sungguhnya malah terbalik ini. Ya, kalau tidak lama lantas ketahuan atau tahu atau merasa lillah billahnya palsu. Kalau tahu-tahu sudah dijabut Israel, ini nanti bagaimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wafidiyati bi fadli rabbina. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Qad kuntu dhalan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fashatin bunyat maliyaqatu sayyidi siwaka la indaruddan nakun duhalika. Ya sayyidi, ya sayyidi, adrikni ya sayyidi, ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadlillah. Ya sayyidi wal hadirin al hadirat, ya sayyidi wal muslimin al muslimat, ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wa salam. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il amami wal ali wa jal anama muslimin bil wahdiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana afir ya sirif tahwadina qarib alifaina ya Rabbi. Ya Rabbana afir ya sirif tahwadina qarib alifaina ya Rabbi. Ya Rabbana afir ya sirif tahwadina qarib alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama pada para remaja kita yang punya bagian pada malam ini, mari kita kembali ke perjuangan hafirullah Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, kembali dari tahun yang lalu, yaitu dari mujahadah kubro dalam rangka
memperingati lahirnya salat wahidah yang ke-21. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, seperti kita malam perjuangan fafiru ya Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan istilah salat wahidiyah dan ajarannya dalam pengamalan dan penyiaran. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, seperti kita malam ini, karena salat wahidiyah dan ajarannya ini adalah yaitu supaya kita berjuang, beramal dan beramar ma'ruf untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam istilah lain untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dapat dikatakan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita berjuang untuk mendekatkan diri pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kedudukan umat manusia sungguhnya adalah mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mendekat atau yang tidak dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak normal, orang yang tidak menduduki akan kedudukannya sebagai manusia, hamba Tuhan, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya yang senantiasa memberi, yang senantiasa Rahman Rahim, yang senantiasa Ghafar Ghafur. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, seperti kita maklumi dan disabdakan oleh Sayyidina Ali, mahala kamruun arafa qadra nafsi, tidak akan mengalami kehancuran orang yang tahu diri, tahu akan kedudukannya secara konsekuen, artinya tahu dan mau mendudukinya. Jadi logikanya, apabila orang tidak tahu akan kedudukannya, pasti akan mengalami kehancuran. Bahkan para hadirin, kaidah ini kiranya untuk segala sesuatu, apa saja yang tidak semestinya, ini tidak normal, justru ini mengalami kehancuran di kita terbanyak. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama remaja-remaja kita yang kami sayangi, yang akan mengganti kita sebagai orang tua, kaum bapak dan kaum ibu, mari kita koreksi diri, mulai dari mujadah kubro ulang tahun lahirnya salat wahidah yang ke-21 hingga sekarang, terutama remaja kita. Bagaimana? Sudahkah kita mentaati, melaksanakan ajaran-ajaran yang kita terima, yaitu ajaran lahiriah? Dan sudah berapa persenkah kemampuan kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang kita taati, yang kita yakini itu? Mari para hadirin, di samping itu mari kita, sudahkah ahli-ahli kita, famili kita, tetangga kita, kenalan kita, umat dan masyarakat kita ajak ke situ? Sudahkah atau belum? Kalau sudah sampai di manakah? Dan kemampuan